Arman duduk di tepi danau, menatap langit yang perlahan berubah warna menjadi jingga. Cahaya matahari yang meredup memantulkan sinarnya ke permukaan air, menciptakan pendaran yang indah namun menyakitkan di hatinya. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan gemerisik daun yang jatuh ke permukaan air. Hari ini seharusnya menjadi hari yang istimewa. Hari di mana ia dan Livia kembali bertemu di tempat yang sudah menjadi saksi bisu kisah mereka. Namun, seperti beberapa hari terakhir, Livia tak kunjung datang. Arman menarik napas panjang, mencoba menenangkan debar jantungnya yang gelisah. Ia sudah berulang kali mengirimi pesan, tapi tak ada balasan. Teleponnya pun hanya berbunyi beberapa kali sebelum berujung pada nada tunggu yang membosankan. Livia. Gumamnya pelan, seolah angin dapat menyampaikan panggilannya. Dulu, senja adalah waktu mereka. Di bawah langit yang perlahan berubah warna, mereka selalu duduk berdampingan, berbincang tentang mimpi, masa depan, dan segala hal yang mungkin hanya bisa dimengerti oleh mereka berdua. Livia adalah cahaya di hidupnya. Seseorang yang membuatnya percaya bahwa kebahagiaan itu nyata dan dapat diraih. Namun kini, cahaya itu perlahan meredup. Livia menghilang tanpa jejak, meninggalkan Arman dengan sejuta pertanyaan yang menggantung di pikirannya. 2 minggu yang lalu, semuanya masih terasa baik-baik saja. Livia datang dengan senyum cerahnya, mengenakan gaun berwarna biru muda yang berkibar diterpa angin sore. Rambut panjangnya terurai, sesekali terhembus ke wajahnya, membuatnya terkekeh kecil saat berusaha menyingkirkannya. Arman masih ingat bagaimana tangan Livia menggenggam tangannya erat, seolah tak ingin melepaskannya. Arman, kamu percaya nggak kalau setiap senja itu punya cerita? Tanya Livia waktu itu, matanya berbinar menatap horizon. Arman mengerutkan kening. Maksudmu? Livia tersenyum misterius. Setiap kali matahari tenggelam, ada banyak kisah yang ikut tenggelam bersamanya. Ada yang bahagia, ada yang sedih, ada yang berharap. Seperti kita. Arman terkekeh. Jadi kita ini kisah senja. Livia mengangguk. Iya. Kita adalah bagian dari senja yang akan diingat atau mungkin hilang. Ucapan itu kini bergema di kepala Arman, memberikan makna yang berbeda dari sebelumnya. Apakah ini berarti Livia memang sudah memilih untuk menjadi bagian dari senja yang hilang? Arman menggenggam kerikil kecil dan melemparkannya ke danau. Riak kecil terbentuk di permukaan air, seperti hatinya yang terusik oleh ketidakpastian. Ia tak ingin percaya bahwa Livia pergi begitu saja. Pasti ada alasan di balik kepergiannya. Dengan perasaan yang tak menentu, Arman akhirnya berdiri dan berjalan menjauhi danau. Hari semakin gelap, dan dinginnya udara mulai menusuk kulitnya. Namun, ada sesuatu di dalam hatinya yang lebih dingin, sebuah kehampaan yang tak bisa ia isi. Keesokan harinya, Arman memutuskan untuk mencari Livia. Ia mulai dengan mengunjungi rumah Livia, sebuah rumah mungil dengan halaman kecil yang dipenuhi bunga mawar kesukaan gadis itu. Namun, yang menyambutnya bukanlah Livia, melainkan ibunya. Arman, ada apa? Suara wanita parubaya itu terdengar lembut namun sedikit waspada. Arman menelan ludah, mencoba menghilangkan kegugupannya. Maaf, Tante, saya hanya ingin bertemu dengan Livia. Sudah beberapa hari ini dia tidak membalas pesan atau mengangkat telepon saya. Senyum di wajah wanita itu perlahan memudar. Ada kesedihan yang tiba-tiba muncul di matanya, sesuatu yang membuat Arman merasa semakin gelisah. Arman, Livia tidak ada di sini. Arman mengerutkan kening. Maksudnya? Wanita itu menatapnya dengan tatapan penuh iba sebelum menghela napas panjang. Livia sudah pergi. Jantung Arman berdegup kencang. Pergi kemana? Tante Mira, Ibu Livia, menggigit bibirnya, seolah ragu untuk menjawab. Dia pergi keluar kota. Ada urusan yang harus dia selesaikan. Kenapa dia tidak bilang apa-apa pada saya? Arman merasa dadanya semakin sesak.
Wanita itu menggeleng pelan. Maaf, Arman. Ini keputusan yang sulit. Tapi Livia memang tidak ingin ada yang tahu. Ada sesuatu dalam nada suara wanita itu yang membuat Arman semakin curiga. Livia baik-baik saja, kan? Tanyanya hati-hati. Tante Mira tersenyum tipis. Tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Tentu saja. Dia hanya butuh waktu untuk dirinya sendiri. Jawaban itu terasa terlalu diplomatis. Seolah ada sesuatu yang disembunyikan. Arman ingin bertanya lebih jauh, tapi ia tahu ia tidak akan mendapatkan jawaban yang memuaskan. Dengan berat hati, ia akhirnya pamit. Saat berjalan pulang, pikirannya penuh dengan berbagai kemungkinan. Livia pergi begitu saja tanpa memberitahu siapapun, bahkan dirinya. Itu bukan sifat Livia. Gadis itu selalu mengatakan bahwa ia membenci perpisahan tanpa kejelasan. Lalu mengapa ia memilih menghilang tanpa jejak? Hari-hari berlalu, dan Arman tetap tak mendapatkan jawaban. Setiap sore, ia tetap datang ke tepi danau, berharap keajaiban akan terjadi. Bahwa tiba-tiba Livia muncul dengan senyum khasnya, membawa cerita baru untuk dibagikan. Namun, yang ia temukan hanyalah kesunyian. Hingga suatu hari, saat ia duduk di bangku kayu dekat danau, seseorang menghampirinya. Arman? Arman menoleh dan melihat seorang pria berdiri di hadapannya. Wajahnya tampak familiar, meski sudah lama ia tak melihatnya. Adit. Arman mengernyit. Kamu sejak kapan di sini? Adit, teman masa kecilnya yang kini lebih banyak menghabiskan waktu di luar kota, tersenyum kecil. Baru beberapa hari. Aku dengar soal Livia. Arman langsung menatapnya tajam. Kamu tahu sesuatu? Adit menghela napas. Aku nggak bisa bilang banyak, tapi aku tahu kemana Livia pergi. Jantung Arman seakan berhenti berdetak. Di mana dia? Adit menatapnya penuh keraguan, lalu berkata pelan, dia ada di tempat yang tidak bisa kamu bayangkan. Utmu? Wajah tersenyum dengan mata bahagia. Arman menatap Adit dengan tatapan penuh tanda tanya. Apa maksudmu? Tanyanya. Suaranya terdengar lebih keras dari yang ia harapkan. Adit menghela napas panjang, lalu duduk di sebelahnya. Ia menatap permukaan danau yang tenang, seakan sedang memilih kata-kata yang tepat sebelum berbicara. Livia, dia pergi karena sesuatu yang tidak ingin dia katakan padamu, kata Adit akhirnya. Arman mengepalkan tangannya. Kalau begitu, katakan padaku. Aku sudah berhari-hari mencari jawaban. Adit ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, dia ada di sebuah rumah peristirahatan di luar kota. Jantung Arman berdegup semakin cepat. Rumah peristirahatan? Apa maksudnya? Kenapa dia di sana? Adit menggeleng. Aku nggak bisa bilang lebih dari itu, Men. Tapi kalau kamu benar-benar ingin tahu, aku bisa mengantarmu ke sana. Arman terdiam sejenak, lalu mengangguk. Baik, kita berangkat besok pagi. Pagi itu, Arman dan Adit berangkat menggunakan mobil Adit. Perjalanan keluar kota memakan waktu sekitar 3 jam. Sepanjang perjalanan, Arman terus membayangkan kemungkinan yang bisa terjadi. Apakah Livia sakit? Apakah dia menghindarinya karena alasan tertentu? Hingga akhirnya, mereka tiba di sebuah tempat yang terpencil, jauh dari keramaian kota. Sebuah rumah besar berdiri di tengah area yang dikelilingi pepohonan hijau. Tidak ada tanda-tanda kehidupan selain beberapa mobil yang terparkir di depan. Adit memarkir mobilnya dan menatap Arman. Kita sudah sampai. Arman keluar dari mobil dan menatap bangunan itu dengan perasaan yang campur aduk. Ayo, kata Adit. Mereka berjalan menuju pintu masuk, dan seorang wanita berseragam menyambut mereka.
Selamat datang. Bisa saya bantu? Tanyanya dengan sopan. Arman menelan ludah. Saya mencari seseorang. Livia. Wanita itu mengernyit. Anda keluarga? Arman terdiam sejenak, lalu mengangguk. Ya. Wanita itu menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk. Silakan ikut saya. Arman dan Adit mengikuti wanita itu melewati lorong panjang. Suasana di dalam rumah itu begitu hening, hampir terlalu tenang. Beberapa orang terlihat berjalan perlahan, wajah mereka kosong, seperti memendam beban yang tak terlihat. Hingga akhirnya, mereka tiba di sebuah kamar. Wanita itu membuka pintu dan berkata pelan, "Dia ada di dalam." Arman masuk ke dalam kamar dengan langkah hati-hati. Dan di sanalah dia melihatnya. Livia. Gadis itu duduk di dekat jendela, menatap keluar dengan tatapan kosong. Rambut panjangnya sedikit berantakan, dan tubuhnya tampak lebih kurus dari terakhir kali Arman melihatnya. Livia. Suara Arman bergetar. Livia menoleh perlahan. Matanya yang dulu berbinar kini tampak redup. Sejenak, ia menatap Arman tanpa ekspresi sebelum akhirnya tersenyum tipis. "Kamu datang," katanya dengan suara yang hampir seperti bisikan. Arman melangkah mendekat. "Tentu saja aku datang. Aku mencarimu kemana-mana, Livia. Kenapa kamu tidak memberitahuku?" Livia menunduk. Tangannya saling meremas, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan tapi ragu untuk mengatakannya. Akhirnya, ia menghela napas panjang. "Arman, aku sakit." Arman merasa seolah dunia berhenti berputar saat kata-kata itu keluar dari mulut Livia. "Apa maksudmu sakit?" tanyanya. Suaranya hampir berbisik. Livia tersenyum tipis, namun tatapannya penuh kesedihan. Ia menunduk, memainkan ujung selimut di pangkuannya, sebelum akhirnya menghela napas panjang. "Aku didiagnosis mengidap penyakit yang cukup serius, Arman," katanya pelan. "Penyakit yang membuatku harus pergi dari kehidupan normalku, termasuk dari kamu." Arman terdiam. Tenggorokannya terasa kering, dan dadanya terasa sesak. "Tapi kenapa kamu nggak bilang?" tanyanya dengan suara bergetar. "Kenapa kamu pergi begitu saja tanpa memberitahu aku?" Livia menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. "Karena aku takut, Arman. Aku takut kamu akan bersedih. Takut melihatmu menderita karena aku." Arman menggeleng cepat. "Aku lebih menderita karena kamu pergi tanpa alasan, Livia. Aku mencarimu kemana-mana. Aku bertanya pada ibumu, aku mencoba menghubungimu, tapi tidak ada jawaban. Kenapa kamu harus menanggung semua ini sendirian?" Air mata mulai menggenang di mata Livia. "Karena aku tidak ingin kamu ikut terbebani. Aku ingin kamu tetap bisa hidup bahagia tanpa harus memikirkan aku yang mungkin." Suaranya terputus. Arman menggenggam tangannya erat. "Jangan katakan itu, Livia. Aku di sini sekarang. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku ingin tahu semuanya. Apa yang terjadi padamu?" Livia mengusap air matanya yang jatuh, lalu mengambil napas panjang. "Dokter bilang aku menderita kanker darah stadium awal. Aku baru tahu beberapa bulan yang lalu setelah sering merasa lelah dan mengalami pendarahan yang aneh. Awalnya aku tidak mau percaya, tapi setelah pemeriksaan lebih lanjut, hasilnya tidak bisa dibantah." Arman merasa tubuhnya melemas. Dunia yang tadinya ia kenal seakan runtuh dalam sekejap. "Kanker darah," gumamnya pelan. Livia mengangguk. "Aku tidak ingin membuat semua orang panik, jadi aku memilih untuk pergi ke sini, tempat di mana aku bisa mendapatkan perawatan sambil menenangkan pikiranku." Arman terdiam,
mencoba mencerna semuanya. Livia, kamu tidak perlu menjalani ini sendirian. Aku ada di sini. Aku ingin ada di sisimu. Livia tersenyum lemah. Aku tahu, Arman. Tapi aku tidak ingin kamu menghabiskan waktumu hanya untuk menungguku. Arman meraih kedua tangan Livia dengan erat. Aku sudah menunggumu selama ini, Livia. Setiap senja, aku duduk di tepi danau, berharap kamu akan kembali. Jangan minta aku untuk berhenti sekarang. Mata Livia kembali berkaca-kaca. Ia menggigit bibirnya, seakan menahan emosi yang membuncah. Tapi aku takut, Arman, katanya lirih. Aku takut kalau pada akhirnya aku tidak bisa sembuh. Aku takut kalau suatu hari aku akan pergi untuk selamanya. Arman menggeleng dengan tegas. Jangan berpikir seperti itu, Livia. Kita akan melewati ini bersama. Aku tidak peduli seberapa sulitnya. Aku akan menemanimu. Air mata akhirnya jatuh dari mata Livia. Ia menunduk, bahunya bergetar. Arman hanya bisa menggenggam tangannya erat, mencoba memberikan kekuatan yang mungkin bisa membuatnya merasa lebih baik. Mereka hanya duduk di sana, membiarkan keheningan berbicara. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, Arman merasa ia menemukan kembali sesuatu yang sempat hilang, sepotong senja yang selama ini ia rindukan. Setelah pertemuan itu, Arman bertekad untuk selalu menemani Livia. Ia mengunjungi rumah peristirahatan itu setiap hari, memastikan bahwa Livia tidak merasa sendirian. Kadang mereka hanya duduk di taman kecil di belakang rumah itu, menikmati angin sejuk sambil berbicara tentang masa lalu. Kadang, Arman membacakan buku untuk Livia, atau membawakannya bunga-bunga kecil yang ia temukan di sekitar area itu. Livia perlahan mulai tersenyum lagi, meskipun kelelahan seringkali masih terlihat di wajahnya. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Livia menatap langit dengan ekspresi melankolis. Kamu ingat? Katanya pelan. Arman menoleh padanya. Ingat apa? Kita selalu bilang kalau senja punya cerita, jawab Livia. Aku merasa senja kali ini sedang menceritakan kisah kita. Arman mengangguk. Dan aku ingin kisah kita belum berakhir. Livia tersenyum, tapi ada kesedihan di matanya. Aku juga ingin begitu. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah dan dedaunan yang mulai berguguran. Arman menggenggam tangan Livia, merasakan kehangatan yang masih ada di sana. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ia masih bisa berharap. Sejak hari itu, Arman tak pernah absen mengunjungi Livia. Setiap sore, ia datang ke rumah peristirahatan itu, membawa cerita-cerita kecil yang mungkin bisa membuat Livia tersenyum. Terkadang, ia membawa buku yang dulu sering mereka baca bersama. Terkadang, ia hanya duduk di samping Livia, menggenggam tangannya, membiarkan kebersamaan mereka mengisi keheningan yang semakin akrab. Namun, meskipun Livia mulai tampak lebih ceria, Arman tahu bahwa tubuh gadis itu semakin lemah. Suatu pagi, saat Arman baru saja tiba di rumah peristirahatan itu, ia mendapati Livia duduk di taman belakang, ditemani seorang perawat. Livia, panggilnya pelan. Livia menoleh dan tersenyum. Namun, senyum itu terlihat lebih pucat dari biasanya. Arman. Suaranya lemah, namun tetap hangat. Arman duduk di sampingnya. Bagaimana perasaanmu hari ini? Livia menghela napas panjang. Sedikit lelah. Tapi aku baik-baik saja. Arman menggenggam tangan Livia. Kalau kamu lelah, kita bisa masuk ke dalam. Aku bisa menemanimu beristirahat. Livia menggeleng pelan. Aku ingin di sini sebentar. Aku ingin menikmati angin pagi. Arman menatap wajah Livia yang semakin tirus. Hatinya terasa nyeri melihatnya seperti ini. Livia. Arman menggigit bibirnya, menahan emosi yang bergejolak dalam dirinya. Aku ingin kamu berjanji padaku.
Livia mengerutkan kening. Berjanji apa? Arman menatapnya dalam-dalam. Berjanji bahwa kamu tidak akan menyerah. Bahwa kamu akan terus berjuang. Livia terdiam. Matanya yang biasanya berbinar kini tampak sendu. Aku ingin berjuang, Arman, katanya akhirnya. Tapi aku juga takut. Aku tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk melewati ini. Arman menggenggam tangannya lebih erat. Kamu tidak sendiri, Livia. Aku di sini. Aku akan selalu di sini. Air mata menggenang di mata Livia. Ia tersenyum, meski tampak begitu rapuh. Terima kasih, Arman. Arman tersenyum kecil, meski hatinya terasa berat. Ia tahu bahwa waktu mereka mungkin tidak akan lama. Tapi ia tidak akan menyerah. Ia akan tetap berada di sisi Livia, apapun yang terjadi. Hari-hari berlalu dengan cepat. Livia menjalani perawatannya dengan penuh semangat, meskipun Arman tahu bahwa tubuhnya semakin melemah. Namun, ia tetap berusaha tersenyum. Ia tetap berusaha menikmati setiap momen bersama Arman. Suatu sore, saat mereka duduk di tepi danau di belakang rumah peristirahatan itu, Livia menatap langit yang mulai berubah warna. Senja selalu indah, katanya pelan. Arman menoleh ke arahnya. Iya, sama seperti kamu. Livia tertawa kecil. Kamu selalu tahu bagaimana cara membuatku tersenyum, Arman. Arman tersenyum. Karena aku ingin kamu bahagia. Aku ingin kamu terus tersenyum. Livia menghela napas panjang. Aku ingin percaya bahwa aku masih punya banyak waktu. Arman menggenggam tangannya. Kita akan membuat setiap waktu yang kita punya menjadi berarti. Livia menatapnya dengan penuh kasih. Terima kasih, Arman. Untuk semuanya. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah dan dedaunan yang mulai berguguran. Dan untuk pertama kalinya, Arman merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, mereka masih bisa berharap. Senja terakhir itu datang dengan tenang. Arman duduk di samping Livia yang bersandar lemah di bahunya. Nafas gadis itu tersengal, namun bibirnya masih menyunggingkan senyum lembut. Arman, bisiknya pelan. Arman menggenggam tangannya erat. Aku di sini, Livia. Livia menatap langit yang mulai berwarna jingga. Aku senang bisa melihat senja bersamamu sekali lagi. Air mata jatuh di pipi Arman. Aku mencintaimu, Livia. Livia tersenyum, lalu perlahan menutup matanya. Angin berhembus lembut. Langit berubah semakin jingga, seolah ikut menangisi kepergian yang begitu sunyi. Dan di bawah langit senja, Arman tetap duduk di sana, menunggu seseorang yang tak akan pernah kembali.